Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handri Wildan Fauzi. Saya bekerja di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon, Jabatan Penata Layanan Operasional. Berikut adalah presentasi dari saya untuk memenuhi tugas rencana aksi dengan mengangkat judul isu digitalisasi database kondisi dan aset kawasan kumuh di wilayah Kabupaten Cirebon berbasis data geospasial. Di dalam kawasan permukiman sendiri, bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas dan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah daerah berdasarkan penetapan lokasi yang sudah ditentukan, tidak lepas dari 7 indikator yang sudah ditentukan, antara lain rumah layak huni, air bersih, sanitasi, drainase, jalan lingkungan, APAR atau pemadam kebakaran, serta ruang terbuka hijau atau RTH. Dalam penunjangan program kawasan permukiman, adanya intervensi kegiatan berupa peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 hektar. Namun, efektivitas program ini seringkali ditentukan dengan kelengkapan data, informasi aset, kondisi maupun informasi lain mengenai kawasan kumuh tersebut masih manual, terpisah-pisah, data tidak sinkron, bahkan data tidak lengkap, serta belum berbasis data geospasial. Hal ini sangatlah berdampak langsung akan berjalannya program tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukannya optimalisasi instrumen digital dengan judul isu digitalisasi database kondisi dan aset kawasan kumuh di wilayah Kabupaten Cirebon berbasis data geospasial guna mendukung manajemen data informasi suatu kawasan permukiman kumuh. Kondisi ideal semestinya data-data aset dan kondisi kawasan kumuh Kabupaten Cirebon sudah terdigitalisasi dan menjadi satu kesatuan data sehingga mengurangi missing data atau data yang tidak sinkron serta kerusakan data yang berakibat data tidak bisa digunakan. Hambatan lapangan yaitu kurangnya manajemen data di mana data-data kawasan kumuh tersebut masih tersebar dan belum lengkap sehingga dibutuhkannya waktu untuk mengetahui informasi suatu kawasan kumuh, mengumpulkan data yang akan diaplikasikan ke dalam data geospasial menjadi data satu kesatuan berupa pemetaan digital. Berikut rencana aksi yang akan saya gagas. Ini adalah matriks rencana hasil kerja dengan tahapan awal kegiatan melakukan survei digitalisasi kondisi dan aset kawasan kumuh di lapangan menggunakan GPS dengan tujuan agar mengetahui kondisi dan aset kawasan kumuh yang ada di lapangan untuk menghasilkan data hasil digitasi lapangan. Waktu perolehan bulan Juli 2025 sampai Juni 2026. Tahapan kedua, menyusun data hasil digitasi lapangan menggunakan software Microsoft Excel dan mengkombinasikannya dengan aplikasi Google Earth. Tujuan dari kegiatan tersebut untuk agar terkumpulnya data hasil digitasi kondisi dan aset kawasan kumuh dan mendapatkan indikator pencapaiannya, yaitu data koordinat dan hasil digitasi kondisi maupun aset kawasan kumuh. Untuk waktu perolehannya, dilakukan bisa di Juli 2026 sampai Juni 2027. Berikut merupakan hasil visual dari matriks yang tadi disebutkan. Dari tabel data lokasi, kita masuk ke Google Earth untuk digitasi data koordinat sehingga membentuk poligon yang menandakan area luasan menggunakan aplikasi Google Earth tersebut. Pada percontohan ini dibagi dalam 4 area luasan dan kemudian dijadikan satu kesatuan data peta. Setelah melewati tahapan matriks yang tadi, kita bisa mulai ke tahapan berikutnya, yaitu
mengolah data hasil survei dan mengkonvertnya menggunakan software Global Mapper. Tujuannya untuk mengubah data mentah hasil survei GPS, yaitu KML, ke dalam bentuk geospasial sehingga data tersebut siap untuk digunakan. Indikatornya data dalam bentuk geospasial, waktu perolehannya Juli 2027 hingga Juni 2026. Kemudian, menginput hasil data pengolahan data geospasial ke dalam software ArcGIS untuk menghasilkan data-data kondisi dan aset kawasan kumuh serta indikator pencapaiannya agar terselesainya database kondisi dan aset kawasan kumuh menjadi satu data berbasis data geospasial. Waktu perolehan Juli 2026, ralat Juli 2028 hingga Juni 2029. Kemudian kegiatan terakhir yaitu memvalidasi data, kondisi, dan aset kawasan kumuh berbasis peta digital kepada pimpinan. Tujuan kinerjanya agar data yang dibuat dapat dipergunakan dan dipertanggungjawabkan. Indikator pencapaiannya, database kondisi, dan aset kawasan kumuh berbasis peta digital dapat disebarluaskan sebagai satu data yang akurat atau bisa juga disebut One Map Database. Waktu perolehannya mulai dari Juli 2029 hingga Juni 2030. Berikut hasil visual tahapan yang baru saja dijabarkan, hingga visual hasil akhir yang berupa satu kesatuan informasi database geospasial yang tertuang dalam satu peta melalui software ArcGIS. Dengan demikian, indikatornya itu untuk mengetahui informasi suatu kawasan kumuh yang tadinya harus dilihat dari beberapa data. Dengan ini cukup hanya dilihat dalam satu data peta digital geospasial. Dampaknya, data yang disajikan atau terinput bisa dijadikan satu data yang akurat sehingga dapat memudahkan membaca informasi kawasan kumuh yang ada, atau bisa disebut juga One Map Database. Hasil laporan rencana aksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini masih terdapat kekurangan dalam hal teknis pelaksanaannya, sehingga diperlukan penyempurnaan untuk kegiatan serupa ke depannya supaya lebih baik. Seperti pelaksanaan kegiatan ini ke depannya, diharapkan PPPK ini dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, sehingga bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi ini untuk meningkatkan etos kerja dan terjalin sinergitas dalam melaksanakan kegiatan dengan inovasi, kolaborasi, dan mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.